Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi. Pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam. Pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan. Islahkan hati kuatkan persatuan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam agenda hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa menggali ilmu, kita bisa menuai hikmah dari apa yang akan kita bahas pada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang penuh berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kita bisa senantiasa diberikan kesabaran, sehingga kita bisa menyelesaikan saum kita di bulan Ramadan ini dari awal sampai akhir dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pada ikhwatu iman sekalian tentang tips bagaimana cara mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak generasi Qurani. Mengingat begitu banyak tantangan para orang tua pada hari ini, anak-anak kita tantangannya sangat-sangat banyak, begitu sehingga kita sebagai orang tua harus memiliki ilmu yang cukup agar anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendidik anak ini tentu harus kita ajarkan sejak dini. Agar apa? Agar dapat membentuk karakter dan akhlak yang mulia. Nah, apa saja tipsnya begitu agar anak-anak kita bisa memiliki karakter dan juga memiliki akhlakul karimah? Yang pertama adalah memperdengarkan Al-Quran. Membacakan Al-Quran, tilawah setiap hari, tidak hanya membacakan saja tapi membaca artinya, begitu ya, mempelajari artinya, bahkan bagaimana cara kita memahami isi Al-Quran itu harus kita lakukan setiap hari. Boleh kiranya kita di rumah memiliki aturan pada anak-anak kita dalam setiap harinya minimal ada bacaan Al-Quran yang harus dibaca setiap hari. Atau minimal kalau misalnya kita punya anak-anak di rumah, ada satu waktu misalnya setelah maghrib kita lakukan agar kita bisa membaca Al-Quran secara bersama-sama. Ini penting dilakukan pada anak-anak kita atau bersama-sama dengan seluruh keluarga agar kita bisa menjadi terbiasa mendengarkan Al-Quran dimanapun kita berada atau dimanapun anak-anak kita berada, kelak akan selalu mengingat bahwa oh iya, di rumah orang tua kita mengajarkan bahwa tilawah Al-Quran adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan setiap harinya. Kemudian yang kedua adalah ajarkan dasar-dasar agama. Mengajarkan dasar-dasar agama adalah hal yang sangat penting dalam proses mendidik anak-anak kita. Oleh karenanya, ibu, bapak, kakek, nenek tetap mesti punya ilmu agar kita bisa mendidik atau mengajarkan anak-anak kita dasar-dasar agama. Dan dasar-dasar agama itu bukan hanya tugas guru-guru di sekolah, tapi itu tugas utama bagi para orang tua. Sehingga kitalah yang mengajarkan dasar-dasar agama bagi anak-anak kita. Salah satu contohnya adalah sholat. Atau ketika di usia dini, kita
orang tuanya lah yang mengajarkan Al-Fatihah misalnya pada anak-anak kita. Karena kelak Al-Fatihah itu akan dibaca setiap hari oleh anak-anak kita ketika dalam sholat mereka. Nah, dasar-dasar agama, mengajarkan dasar-dasar agama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya itu pahalanya adalah sama. Oleh karenanya, mari kita terus-menerus bersemangat untuk mengajarkan ajaran-ajaran agama kita pada anak-anak kita. Tidak hanya dalam sebuah situasi yang formal begitu ya, di sekolah, di pengajian, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya, kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, sambil anak-anak kita bermain, ajarkan dasar-dasar agama pada anak-anak kita. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, kita beranjak ke nomor 3. Nah, yang nomor 3 adalah ajarkan tauhid pada anak-anak kita. Kenapa kita harus mengajarkan tauhid? Tentang Allah itu satu, Allah itu esa, begitu ya. Allah itu maha melihat, Allah seluruh sifat-sifat Allah yang baik mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka faham bahwa sesungguhnya orang tua itu tidak bisa setiap hari mengawasi mereka, begitu ya. Orang tua itu tidak bisa setiap hari berkomunikasi dengan mereka. Maka ketika sudah ada modal tauhid, maka insya Allah ketika satu saat anak-anak kita jauh dari kita, kemudian dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, itu anak-anak itu harus meyakini bahwa ada Allah yang selalu menatap mereka. Oleh karenanya, mengajarkan tauhid pada anak-anak kita adalah sebuah kemestian. Nah, ini ada dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Jadi mengajarkan mereka bahwa Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah, ini penting dilakukan pada anak-anak kita. Utamanya ketika anak-anak kita beranjak dewasa. Oleh karenanya mengajarkan tauhid kepada Allah itu sebaiknya dilakukan sejak dini, begitu ya. Sejak anak-anak kita masih kecil sehingga ia akan terbiasa bahwa oh iya, ketika ia melakukan sesuatu hanya ada Allah yang selalu ada di sisinya. Baik ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya adalah ajarkan tutur kata yang lembut. Ini adalah tantangan masa hari ini, di mana anak-anak kita yang beranjak dewasa atau generasi hari ini, tutur kata lembut ini menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang langka, di mana mereka dengan teman-temannya atau bahkan dengan gurunya begitu ya, banyak sekali yang sudah kehilangan bagaimana bertutur kata dengan lemah lembut. Ini adalah modal yang sangat mahal begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan baik. Karena tutur kata lemah lembut ini adalah amanat dari Al-Quran. Mendidik anak-anak itu tidak boleh hanya semata teorinya banyak. Saya yakin Bapak Ibu di rumah itu teorinya sudah sangat banyak begitu ya terkait dengan mendidik anak-anak kita. Apalagi mendidik anak-anak kita ketika mereka masuk ke usia akil balik. Mudah-mudahan ini juga bisa kita perhatikan dari sejak awal bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan cucu kita. Karena banyak sekali saya menemukan begitu banyak anak-anak yang sudah tidak bisa berkata lemah lembut dengan sesamanya, dengan bahkan orang yang di atasnya begitu, atau bahkan dengan guru dan bahkan dengan orang tuanya. Oleh karenanya mengajarkan anak-anak kita untuk bertutur kata lemah lembut ini adalah sebuah kemestian. Nah, ini juga ketika bagaimana caranya agar
anak-anak kita bisa bertutur kata lemah lembut begitu, ini perlu keteladanan. Kalau misalnya kita ingin anak-anak kita tuh lemah lembut begitu ya, atau berbicara baik, santun, itu mereka butuh teladan. Oleh karenanya teladan yang paling baik adalah orang tuanya, dan anak-anak kita adalah peniru yang sangat ulung, ikhwatu iman sekalian. Oleh karenanya mari kita terus-menerus mengajarkan lemah lembut, sopan santun dan lain sebagainya itu kepada anak-anak kita sejak dini. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan pada anak-anak kita kan, halo sayang, apa kabar, begitu ya, bagaimana hari ini, senang tidak, itu adalah bagian dari bagaimana caranya agar kita mengajarkan anak-anak kita lemah lembut dalam bertutur kata. Nah, ada dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 159. Ikhwatu iman sekalian pasti sudah memahami begitu ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulika. Maka disebabkan rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, baik ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ayat yang saya sebutkan tadi, itu betapa Allah mengajarkan pada kita semua bahwa kalau misalnya kita ingin mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang bertutur kata lemah lembut, maka kitalah yang harus jadi teladan terlebih dahulu. Tentu ini tidak mudah ya, terkait dengan apalagi kalau misalnya kita berseloroh, bercanda, bergurau dengan anak-anak kita, begitu ya. Nah, ini juga harus disampaikan begitu. Jadi mana yang ini kasar, ini tidak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan. Nah, ini harus disampaikan pada anak-anak kita sejak dini, sehingga mereka bisa bisa memahami bahwa oh iya, kata-kata ini nih nggak boleh, kata-kata ini boleh, begitu. Sehingga itu tadi, kalau misalnya kita ingin mengajarkan lemah lembut pada anak-anak kita, maka kitalah yang harus memberi contoh. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengajarkan kelemah lembutan kita kepada anak-anak kita adalah salah satu caranya adalah contoh kita ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Ketika kita berkomunikasi antara suami dan istri begitu ya, dalam kehidupan keseharian itu akan dicontoh oleh anak-anak kita gitu. Sehingga para orang tua harus betul-betul memperhatikan bagaimana cara ia berkomunikasi dengan pasangannya di rumahnya begitu, agar anak-anak kita bisa mencontoh kita dengan sebaik-baiknya, atau minimal agar kita bisa menjadi contoh bagi mereka. Nah, Allah telah berfirman terkait dengan surat Ali Imran ayat 159. Di akhir kalimatnya adalah walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulika. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, begitu ya, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi kita yang ini jadi pengingat bagi kita bahwa berkomunikasi dengan anak-anak kita, berkomunikasi dengan generasi gitu ya, dengan generasi muda hari ini memang tidak bisa dibuat keras begitu ya, sehingga kalau misalnya mereka berbuat kesalahan, kalau misalnya mereka berbuat kekeliruan, maka mudah-mudahan kita bisa berbesar hati untuk senantiasa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Jadi kan anak-anak kita ada nih kadang-kadang misalnya anak-anak kita berbuat salah atau bahkan anak-anak kita berbuat kekeliruan. Nah, yang paling penting kita ajarkan kepada mereka, kita ingatkan, kita sampaikan kesalahannya di mana, tapi dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang lemah lembut. Tidak menjadi dibuat keras, dimarahi begitu ya, sehingga anak-anak kita menjauh dan tidak mau bercerita lagi. Ini yang justru menjadi tantangan kita sebagai orang tua. Bagaimana caranya agar kita senantiasa bisa
mengajarkan pada anak-anak kita untuk senantiasa berkata lemah lembut, sopan santun, begitu ya. Kalau bertemu dengan orang harus seperti apa, mengucapkan salam. Ini adalah hal-hal yang dasar begitu yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Karena apa ya, kayak saya itu selalu berbicara tentang anak-anak kita karena mereka kelak yang akan melanjutkan perjuangan kita. Bagaimana mereka akan melanjutkan perjuangan kita jika kita tidak mengajari mereka? Mereka adalah generasi yang kelak akan memimpin bangsa ini. Tentu kita ingin di masa yang akan datang nih, yang memimpin bangsa-bangsa ini, yang memimpin bangsa ini adalah orang-orang yang kita lahirkan dari rahim kita, sehingga akan ada kebanggaan begitu karena mereka dididik dari kecil hingga dewasa oleh kita begitu ya. Nah, ini juga merupakan tantangan yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan orang tua, kakek, nenek dimanapun berada bisa senantiasa mengajarkan kelemah lembutan, kesantunan pada anak-anak kita. Nah, kemudian yang kelima adalah memberi nama yang baik. Memberi nama yang baik tentu ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Al-Hakim, hakul waladi alal walidi an yuhsinasmahu. Kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberi nama yang baik, memberi nama yang baik, memberi nama yang sesuai dengan Al-Quran boleh. Yang terpenting adalah nama itu adalah nama yang baik bagi dia di sepanjang zamannya begitu. Karena nama adalah doa. Nama adalah doa yang kita panjatkan begitu ya kepada atau untuk anak-anak kita, sehingga apapun keadaannya mudah-mudahan anak kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberi nama yang baik itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengajarkan adab. Ini juga tantangan kita sebagai orang tua di masa kini, atau tantangan kalau pemirsa yang ada di rumah tidak hanya para orang tua tapi juga ada kakek nenek atau bahkan ada om dan tante yang suka mengasuh keponakan-keponakannya. Ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Mengajarkan adab. Adab itu adalah hal yang paling utama. Adab dulu sebelum ilmu. Adab dulu mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita menjadi hal yang utama dalam mendidik anak-anak kita. Sehingga Ibnu Umar berkata, didiklah anakmu dengan pendidikan adab yang baik karena sesungguhnya kelak kamu akan ditanya tentang anakmu. Jadi mendidik anak itu sebetulnya yang akan dipertanggungjawabkan di masa yang akan datang atau di akhirat nanti adalah orang tuanya. Oleh karenanya kita sebagai orang tua mudah-mudahan bisa memiliki ilmu yang cukup, bisa memiliki bekal yang cukup sehingga kita bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini tentang mendidik anak sesuai Al-Quran, mudah-mudahan kita semua bisa mencapainya. Dari yang pertama adalah memperdengarkan Al-Quran, tilawah setiap hari, membaca setiap hari, mempelajarinya, bahkan bisa memahami arti dan maknanya, itu adalah hal yang utama. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan keesaan Allah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Ini terus-menerus kita ajarkan pada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan dasar-dasar agama sejak dini pada anak-anak kita. Yang keempat adalah tutur kata yang lemah lembut. Kemudian yang kelima memberi nama yang baik. Dan yang terakhir adalah mengajarkan adab pada anak-anak kita. Baik ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan bisa ada guna dan manfaatnya, utamanya dalam rangka kita mendidik anak-anak kita agar menjadi generasi-generasi yang terbaik, menjadi generasi-generasi Qur'ani, menjadi generasi-generasi yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa dianugerahi
kesehatan sehingga Ramadan kita bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang